Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah kepemimpinan, pertemuan ketiga dengan materi kepemimpinan karakter bela negara. Oke, saya jelaskan satu persatu. Tujuan pembelajaran kepemimpinan di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian apa jenis-jenis karakter itu sendiri. Yang kedua, memahami pemimpin berkarakter bela negara. Yang ketiga, memahami manajemen bela negara. Dan yang keempat yaitu menyebutkan 9 elemen utama manajemen bela negara. Pengertian karakter itu sendiri adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Yang kedua, karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak itu sendiri. Yang keempat, karakter itu adalah bawaan hati, temperamen, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas atau seseorang, sifat, tabiat jiwa, temperamen, watak, itulah sebagai karakter. Itu saya ambil dari sumber pusat bahasa Dekdiknas. Yang terakhir dan yang keempat, karakter penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menunjukkan serta menonjolkan nilai baik tersebut benar atau salah secara implisit, secara implisit. Nilai karakter itu sendiri ada 4, nilai karakter sendiri ada 4. Yang pertama, dalam hubungan dengan Tuhannya, qablu minallah, qablu minallah. Yang kedua, hubungan dengan diri sendiri, hubungan diri sendiri dengan diri sendiri. Tapi baik buruk seseorang itu akan dinilai oleh orang lain. Jangan dinilai oleh dirinya sendiri. Kalau dinilai oleh dirinya sendiri pasti benar, tapi dinilai oleh seseorang, orang lain. Jadi benar salah, baik buruk seseorang itu yang menilai adalah orang lain. Hubungan dengan sesama, kita hidup dalam masyarakat, kita hidup dalam komunikasi, kita harus hidup dengan sesama. Hubungan sesama. Orang hidup tidak bisa hidup sendiri. Orang itu makan orang sebagai makhluk sosial, yaitu adalah seseorang bisa hidup adalah hidupnya dengan orang lain, gitu ya. Oke. Hubungan dengan lingkungan, dalam masyarakat, dalam rumah tangga dan sebagainya. Jenis-jenis karakter itu sendiri ada 4 juga, saya ulangi. Jenis-jenis karakter ada 4. Pertama, sanguinitis. Orang dengan karakter ini seringkali selalu optimis, riang, hendak sekali, dan mempunyai semangat hidup yang tinggi, Selalu unik perhatian atau perlu orang-orang yang memperhatikannya. Itu sanguinis. Yang kedua, pragmatis, itu orang dengan karakter ini lebih konsentrasi pada apa yang terjadi dalam dirinya, tidak mempedulikan apa yang terjadi seharusnya. Tidak heran orang-orang dengan tipe ini menyenangkan atau kedamaian, gitu ya. Pragmatis. Yang ketiga, koleralis. Orang dengan tipe ini berorientasi pada target. Saya 4 tahun harus selesai sarjana. Saya 3,5 tahun harus terselesaikan sarjana saya. Itulah target. Jadi orang hidup itu harus mempunyai target. Analitis dan logis. Tipe-tipe kepemimpinan yang karakter koleris ini tidak menyenangi basa-basi. Ia lebih suka menguras waktu dengan urusan yang bermanfaat, gitu ya. Yang keempat adalah melankolis. Jadi orang dengan tipe ini tidak jarang berkorban untuk orang lain, sensitif, penyayang, seorang yang pemikir, gitu ya. Diibaratkan pasti menjadi penggerak
dan memberi peluang pada unsur tubuh lainnya, sampai-sampai akan memikirkan teknik untuk memuntaskan suatu masalah. Itulah yang dinamakan jenis-jenis karakter itu sendiri. Lah, pemimpin yang berkarakter bela negara itu yang bagaimana? Ya, sini saya jelaskan. Pemimpin yang memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat dan berwatak terhadap cinta tanah air, ya kan? Saya ulangi, cinta terhadap tanah air, ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara. Ya, kita setiap bulan, setiap tanggal 17 kita selalu upacara. Itulah salah satu contoh setia cinta terhadap tanah air. Oke. Setiap warga negara termasuk pemimpin mempunyai hak dan kewajiban terhadap bela negara. Ya, bela negara. Termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam bela negara. Jadi bela negara itu bukan seolah-olah tugasnya TNI Polri saja, tetapi itu merupakan tugas kita semuanya. Ya, tadi sudah saya jelaskan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, yang dilandasi cinta kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya ulangi, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ya, bela negara ini contoh suatu referensi buku kita yang terbitkan, ya, fakultas dari UPN sendiri sudah pernah menyebutkan mengeluarkan atau menerbitkan buku bela negara. Ya, ini sebagai contoh-contohnya. Ya. Manajemen bela negara ini tadi, manajemen bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tadi sudah saya sebutkan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Tuh. Jelasan? Jadi bela negara itu bukan sebagai tugas TNI Polri saja, bukan. Semua warga negara sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Dalam membela negara tidak harus ikut berperang dan mengangkat senjata, bukan. Tetapi masing-masing warga negara sesuai dengan profesinya dapat ikut serta membela negara serta aktif dan nyata. Sebagai contoh, mahasiswa belajar dengan baik, belajar dengan tekun, ya kan? Nah, itu termasuk bela negara. Saling membantu kanan kiri kita bagi yang membutuhkan. Seandainya ada gempa bumi atau musibah, kita membantunya. Teman kita sakit, menjenguknya ke rumah sakit. Itulah contoh bela negara. Ya, contoh bela negara. 9 elemen tentang manajemen bela negara menurut AB Susanto dalam bukunya yang tadi, yang sebelumnya sudah saya jelaskan 2 tahun 2008. Yang pertama, kedaulatan. Ya, keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan. Yang keenam adalah kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, ya, informasi dan komunikasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 9 elemen utama manajemen bela negara. Ya, seperti yang sudah kita lakukan, cuma kita nggak kerasa gitu loh, ya. Kedaulatan. Ingat, negara kita sebagai negara kepulauan. Ingat, negara kita terdiri dari 17.580 sekian pulau. Kita harus berdaulat. Terdiri dari berapa bahasa, terdiri dari budaya, semuanya. Kita berdaulat, ya. Bersatu dengan bermodalkan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bhinneka Tunggal Ika selalu menyatukan
satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya bahasa tadi kan, setiap daerah mempunyai bahasa, tetapi tidak boleh terlepas bahasa Indonesia sebagai bahasa induk kita, payung kita, alat komunikasi, baik itu internasional maupun nasional. Nah, ya, itulah bahasa Indonesia. Ya, ingat, yang terdiri dari begitu banyak pulau, begitu banyak bahasa, ragam budaya, itu adanya ancaman. Ingat, ancaman. Ancaman itu ada dua, baik itu dalam negeri maupun datangnya dari luar negeri. Ancaman. Contohnya dari dalam negeri sendiri. Dalam negeri sendiri banyak. Tantangan-tantangan G30, SPKI dan sebagainya. Itulah termasuk ancaman dari dalam negeri. Narkotika masuk dari mana-mana, korupsi masuk mana-mana. Itulah ancaman, Militer dan non-militer kita harus bersatu, baik itu militer maupun non-militer. Tadi sudah saya jelaskan. Bela negara bukan tugas pokok TNI Polri saja, bukan tugas pokok militer, bukan. Tugas kita bersama, baik TNI, Polri maupun masyarakat seperti kita saat ini. Ya, dalam negeri dan luar negeri, ancaman tadi sudah saya jelaskan. Budaya-budaya yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, kita harus bisa memilah dan memilihnya. Itulah budaya. Ya, perang proksi, asimetris, perang ideologi, perang semesta, itulah ancaman-ancaman itu ada. Namun kita harus bersatu. Kalau sudah bersatu, insya Allah ancaman itu kita tangkal dengan sendirinya. Karena apa? Persatuan dan kesatuan. Ya, ini ada banyak sekian pulau-pulau dan sebagainya. Kita harus jaga, ya, kita jaga dengan baik, dengan benar agar supaya keutuhan bangsa itu bisa terwujud. Ya, 9 elemen utama manajemen bela negara, kita harus kedaulatan untuk menjaga suatu kedaulatan yang terdiri dari militer, diplomasi dan geopolitik. Militer berkaitan dengan jumlah dan kualitas personel militer itu sendiri. Ya, nah, contohnya alutsista kita harus ditambah karena untuk menjaga keamanan wilayah kita kan tadi kan luas, ya kita luas. Alutsista kita tambah agar supaya apa? Untuk menjaga nilai-nilai ancaman itu tadi, ya, alutsista. Diplomasi berkaitan dengan kecerdasan dalam bernegosiasi. Nah, kita harus pintar, orang hukum harus pintar bernegosiasi untuk menjaga suatu kecerdasan kita. Geopolitik berkaitan dengan posisi yang strategis negara kita dalam percaturan politik global. Ya, negara kita sangat strategis. Sekali lagi, dilalui oleh dari benua Asia, Afrika menuju, ya, semuanya melalui Indonesia. Maka sangat rawan sekali laut kita. Kalau kita tidak dijaga dengan baik, nah, kita akan terancam dari ancaman dari luar negeri itu sendiri. Ya, oke. Salah satu contoh kedaulatan adalah membangun satuan TNI kita terintegrasi di Natuna, ya, terintegrasi Natuna itu tadi sebagai tanggapan situasi geopolitik itu sendiri. Nah, berdasarkan perintah Global Fight Power, Indonesia berada pada tingkat ke-16 dari 137 negara. Nah, tingkat 16, ya. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu sendiri, Indonesia memiliki kekuatan militer yang terbesar. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, posisi Indonesia masih berada di bawah. Karena luasnya Indonesia sendiri, terbatasnya alutsista itu sendiri. Dibandingkan dengan Malaysia kita kurang. Ya, alat persenjataan kita, alutsista kita. Padahal luasnya sekian banyak. Apalagi dengan Singapura yang luasnya hanya seprovinsi DKI. Tetapi persenjataan sana lebih tinggi daripada Indonesia. Oke, ya. Oke. 3 elemen utama manajemen bela negara itu ya untuk menjaga suatu keamanan. Ya, aman artinya bebas dari bahaya. Bebas dari gangguan atau terlindung dari atau tersembunyi. Agar tercipta kondisi keamanan yang kondusif, diperlukan aparat yang profesional, mampu melakukan intervensi secara tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan menjunjung tinggi nilai HAM itu sendiri. Ya, kan hati-hati dengan adanya HAM. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, ya, mata kuliah kepemimpinan ini akan kita sambung lagi di minggu depan. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.